kita mulai. Bola bermasa 1,9 kg digantung dengan seutas tali dalam posisi diam seperti gambar. Nah, ini ada bola diam, kita tembak dengan peluru nanti ini. Ada peluru bermasa 0,10 kg ditembakkan hingga bersarang di dalam bola. Jika posisi bola mengalami kenaikan sebesar H sama dengan 20, jadi di sini bola ditembak terus naik ke sini, dan percepatan gravitasi bumi 10, tentukan kelajuan peluru saat mengenai bola. Jadi sesaat mengenai bola. Oke, jadi yang ditanya adalah ketika di sini ya, sesaat dia mengenai bola. Baik, diketahui MB sama dengan 1,9 kg. MB yang dimaksud adalah M bola atau massa bola. MP adalah 0,1 kilo, MP itu adalah M peluru. Oke, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat seperti biasa. H adalah 20 cm atau 0,2 meter. Kita tidak tahu berapa kecepatan awal peluru, kita namakan VP, dan kecepatan saat peluru bergabung dengan bola. Oke, dua hal ini kita nggak tahu. Oke, karena peluru bergabung dengan bola, maka V aksen P sama dengan V aksen B sama dengan V. Maksudnya apa? V aksen peluru sama dengan V aksen B balok, atau itu sama dengan V. Jadi kecepatan mereka berdua ini sama karena mereka statusnya adalah bergabung. Oke, kita kerjakan seperti ini. MB kali VB, MB itu massa bola kali V bola, tambah MP massa peluru kali V peluru sama dengan MB, M balok kali V B balok aksen V aksen balok, tambah MP kali VP aksen. Ini rumus standar. Oke, kita masukkan. Nah, tadi statusnya kita tahu bahwa VP aksen adalah sama dengan VP aksen. Ya, kita buat persamaan yaitu adalah V. Oke, MB 1,9, VB 0 karena ini apa? VB ini bendanya diem. Oke, MP 0,1, VP V peluru. Kita nggak tahu ya, nggak tahu, kita tulis nggak tahu. Oke, MB sama dengan 1,9, ini V, ini 0,1, ini seperti yang diketahui. Oke, 0,1 kalikan VP sama dengan 2V dari mana? Oke, 1,9 kali 0 ya 0, 0,1 kali VP ya 0,1 VP. Ini ada 1,9 tambah 0,1, hasilnya adalah 2. Oke, kalikan ruas kanan dan kiri dengan 10. Oke, 0,1 kali 10. Oke, seperti ini. Kita hitung pelan-pelan. Oke, VP adalah 20V. Ini dari mana? Ini 10 kali 0,1 adalah 1 kali VP, hasilnya adalah VP. 10 kali 2V ya 20V. Jadi seperti ini. Ini persamaan yang pertama. Kemudian kita gunakan rumus kecepatan yang berhubungan dengan ketinggian. Oke, ketika tingginya 20 cm, nah ini 20 cm. Oke, masih ingat ya kalau V itu adalah akar 2GH atau perubahan H. Anggap aja di sini itu ketika hanya 0. Oke, acuannya di sini. Nah, di sini adalah hanya 20 kurangi 0 adalah ya 20. Statusnya ini kalau dalam meter ya 0,2 kayak gini. Oke, 2GH. Oke, berarti 2 kali G10 hanya adalah 0,2. Oke, 2 kali 2 ya hasilnya adalah akar 4 kan. Akar 4 itu hasilnya adalah 2 meter per sekon. Ini adalah nilai V yang ini. Oke, kayak gitu. Berarti apa? Oke, persamaan 1 VP sama dengan 20V. Persamaan 2 V nya adalah 2 meter per sekon. Jadi kita tinggal masukin aja persubstitusi persamaan 2 ke persamaan 1. VP sama dengan 20V, maka VP adalah 20 kali 2. Artinya VP adalah 40 meter per sekon. Jadi sesaat dia sebelum menumbuk peluru itu kecepatannya adalah 40 meter per sekon. Sangat sesaat. Jadi sesaat ya mungkin dari delta T nya hampir mendekati 0 lah itu ya. Ketika si peluru itu hampir mau mendekati si balok atau si bola, nah itu kecepatannya adalah 40 meter per sekon. Efeknya apa? Efeknya adalah
Ketika peluru bergabung dengan si bola, akhirnya dia maksimum ketinggiannya adalah 20 cm. Oke. Cukup gampang, ini penerapan pada kehidupan sehari-hari. Oke, bola bertali M, maksudnya M ini bola ini memiliki massa MB. Oke, yang MB ini M bola 0,1 kg dilepaskan dari kondisi diam hingga menumbuk balok M dengan massa MM 1,9 kg. Jika balok M dan balok M, ini M kecil, ini M besar, bergerak bersama setelah bertumbukan dan panjang tali pengikat bola adalah 80 cm, tentukan kelajuan keduanya. Ini agak kompleks, jadi nanti ini ketika menumbuk mereka bergerak barengan, nanti seakan seperti menempel. Jadi ketahui MM adalah 1,9 kg, MB 0,1 kg, gravitasi 10 seperti biasanya, H adalah 80 cm atau 0,8 meter. Oke, dari mana ini kita tahu 0,8 meter? Di sini ada tali pengikat. Tali pengikatnya 80. Nah, ini kalau dari sini ke sini 80, tapi ujung-ujungnya kan di sini ini. Jadi dari sini ke sini. Nah, jadi H ini sama dengan panjang tali yang ada. Ketika ini talinya sudah sampai di titik ini, maka panjang tali ini adalah sama dengan H itu sendiri, ketinggian itu sendiri. Baik. Kita cari dulu kecepatan bola saat menumbuk balok M. Ini kita namakan dengan VB. V bola maksud saya. Saat menumbuk M, jadi ya ada jeda kecil lah sesaat sebelum ini maksudnya. VB adalah 2 akar 2GH 2 kali 10 kali 0,8. VB artinya 2 kali 8. Ini 2 kali 10 kali 0,8. 10 kali 0,8 artinya adalah 8. Maka VB akar 16. VB adalah 4 meter per sekon. Oke, jadi VBV sesaat dia sebelum menumbuk balok itu 4 meter per sekon sesaat ya. Nah, sekarang kita cari nih dengan hukum kekekalan momentum. Oke, ini VM, ini 0 nanti karena dia awalnya memang diem. Nah, nanti yang kita cari apa ini antara VM dengan VB. Oke, jadi ketika mereka statusnya itu bergerak bareng antara M kecil dan M besar ini, bola dengan balok, maka jelas di situ kita dapat satu kunci, satu persepsi bahwa mereka itu bergerak bareng. Artinya apa? Kecepatan mereka sesaat setelah tumbukan itu bareng. Apakah selamanya bareng? Ya kita nggak tahu. Karena memang momentum ini adalah penjelasannya terjadi dalam waktu yang singkat. Jadi sesaat setelah si balok ini menumbuk, statusnya tadi dia adalah bergerak bareng. Oke, kayak begitu. M besar M kecilnya, ini M besar M nya ini 1,9 kilo. Ini adalah massa balok. VM ini V balok. Tadi diketahui dia diem. Kalau diem jelas kecepatannya 0. Kemudian MB ini bola maksudnya 0,1, VB 4. Dari mana 4? Dari soal yang tadi. Oke, MM nya 1,9, ini V. MB 0,1, kemudian ini V. Oke, kita samakan dengan V karena apa? Karena mereka statusnya sesaat setelah tumbukan, kecepatannya sama. Oke, tiba-tiba jadi gini, ini gimana? 1,9 kali 0 hasilnya adalah 0. 0,1 kalikan 4, ya tentu hasilnya adalah 0,4. 1,9 tambah 0,1 ya 2. Oke, kita kalikan ruas kanan dan kiri dengan 10, maka hasilnya adalah 4 sama dengan 20V. Oke, jadi 0,4 kali 10 hasilnya adalah 4, 2 kali 10 hasilnya adalah 20V. Oke, jadi ini 20 kita pindah ke bawah sini, hasilnya adalah 4 per 20. Atau kalau ini kita bagi dengan 2, 4 bagi 2 tentu hasilnya adalah 2. 20 bagi 2 itu 10. 2 per 10 artinya apa? Maksudnya adalah 0,2 meter per sekon.
Boleh dijawab seperti ini, boleh begini, nanti tergantung pada kalau pilihan ganda ya dilihat-lihat pilihan gandanya seperti apa yang diminta, yaitu yang harus kita kasih. Oke, kita next. Bola karet dijatuhkan dari ketinggian 1 meter seperti gambar berikut. Jika bola memantul kembali ke atas dengan ketinggian 0,6 meter, tentukan tinggi pantulan bola berikutnya. Nah, yang ini 1 meter, yang ini 0,6 meter. Yang ini berapa kira-kira? Nah, kita bisa gunakan rumus momentum. Oke, ini kayaknya nggak masalah ya. H11, H2 itu 6, nggak ada masalah. G-nya 10 ditanya H3. Kita pakai rumus perbandingan kayak gini. Ini H2 per H1 itu sama dengan H3 per H2. Kayak gitu aja. H2 itu 0,6, H1 itu 1. H3 itu ya H3 kalau dicari, H2 0,6. Oke, kayak gini, jadi 0,6 kali 0,6. Ini ke sini, ini yang satu ke sini. Oke, 0,6 kali 0,6 adalah, oke, kita kuadratkan kayak gini. Nah, untuk ngilangin akar paling enak dikuadratin memang ya. Oke, kayak begini. Hasilnya adalah jika dikuadratkan akar akan hilang. Masuk akal. H3 berarti artinya 0,36 meter. Jadi benar, semakin lama bola mesti secara logis ya pantulannya semakin rendah daripada awalnya. Kecuali memang kalau tidak ada hambatan. Tapi itu kayak nggak mungkin nggak ada hambatan itu. Pasti ya normalnya dan logika kita semakin lama pasti semakin habis. Sebuah granat yang diam tiba-tiba meledak dan pecah menjadi dua bagian yang bergerak dalam arah berlawanan. Oke, perbandingan massa kedua bagian itu adalah M1 banding M2 2 banding 3. Jadi yang satu itu dapatnya 2, yang satu dapatnya 3. Bila energi yang dibebaskan adalah 5 kali 10 pangkat 5 joule, maka perbandingan energi kinetik pecahan granat kedua dan pecahan pertama adalah, oke, kita cari dengan, oke, kita tulis diketahui dulu. Oke, benda mula-mula diem, V1 sama dengan V2 0, ditanya EK2 banding EK1 kedua dan pertama. Oke, karena kedua kita nomori dengan 2, pertama kita nomori dengan pertama. Kayak gitu nggak ada masalah. Oke, kita gunakan rumus momentum yang biasanya seperti ini, normal. Oke, M1, nah gini kita anggapnya kan di sini M1 nya 2, M2 nya 3. Ini M12, V1 nya 0, M2 nya 3, V2 nya 0. Oke, sama dengan M1. Oke, M1 2 kali V1 aksen. Ini ini M1 nya 2, V1 aksen ya, yang kalau nggak tahu kita tulis lagi aja nggak masalah. Ditambah 3 kali V2 aksen. Ini M2 nya 3, V2 aksen ya tetap V2 aksen. Yang di sini nanti hasilnya 0. 2 kali 0 hasilnya 0, 3 kali 0 hasilnya juga 0. Oke, jadi kayak gini. Oke, berarti seperti ini kan. Kalau kita pindahin, maka V1 aksen adalah min 3 per 2 V2 aksen. Ini persamaan pertama. Oke, kita dapat ini. Kemudian kita garap perbandingan EK2, EK1 dapat kita cari berdasarkan data yang sudah ada. Oke, EK energi kinetik. Perlu diingat, energi kinetik itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Tentu dalam kejadian ini ya kita modif. Jika EK2 ya kita kasih M nya 2, V nya 2. Jika EK1 ya M nya 1, V nya 1, semacam ini. Jadi ini rumus yang termodifikasi sesuai dengan kejadian yang kita dapatkan. Oke, setengah kita coret. Ini M sama M nggak boleh dicoret karena nanti nilai M2 sama M1 beda. Oke, di sini M2 nya itu 3, M1 nya 2. V2, V aksen 2 ya V aksen 2. Nah, cuma V aksen satunya
Yang ini kita masukkan ke sini. 3, oke 3. Ini V, ini kuadrat, oke. Ini 2 sama, tidak masalah. Nah, ini oke. V aksen 2 kuadrat. Nah, ini jadi ini. Sekarang yang ini. Min kali min jadi plus. 3 kuadrat jadi 9. 2 kuadrat jadi 4. Oke. Ini habis, ini habis. Tinggal ini 3 sama 9 kita coret, 2 sama 4 kita coret. Tentu 3 sama 9 sini nanti jadi 1, sini nanti jadi berapa? Jadi 3. Oke, kayak gini 1 dibagi 3 per 2. Ini 3, ini 2 bagi 4, yang ini 2, ini jadi 1. Oke. Ini 1 ini dari mana? Dari yang ini habis semua jadi 1. Saya ulangi, yang 3 itu dari mana? Ini 3 coret, ini 9 bagi 3 tinggal 3. 2 ini 4, ini bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Hasilnya kayak begini. Atau definisi lainnya adalah 1 dibagi 3 per 2. Oke, kayak gini. Kalau kita balik kan jadinya seperti ini. 1 dikali 2 per 3 atau 2 banding 3. Jadi perbandingan energi kinetik 2 dibanding energi kinetik 1 adalah 2 banding 3. Terus mengasah diri untuk mengotak-atik rumus, memodifikasi sesuai dengan kejadian yang dibutuhkan. Sebuah benda bermassa 5 kilo mengalami perubahan kecepatan dari 10 menjadi 15. Tentukan impuls yang bekerja pada benda. Impuls yang bekerja pada benda, impuls. Ini sudah beda dengan yang tadi kita bahas momentum, sekarang kita bahas impuls. Perlu diingat juga definisi impuls ya. Oke, ini M-nya 5, ini V1 10, V2-nya 15. Ditanya I. Oke, I itu adalah perubahan momentum delta P atau apa? M2 kali V2 kurangi M1 kali V1. Oke, kita bisa mengetahui dari soal bahwa besarnya massa pada kejadian tidak berubah. Jadi massanya tetap, bendanya massanya statusnya tetap 5 kilo. Maka ini M2 sama dengan M1 kita andaikan dengan M yaitu 5 kilo. Nah, kita hitung seperti ini. Ini 5, ini V2 nya 15, 5, ini V1 nya adalah 10. Oke, 75 kurangi 50, nah, berapa ini berarti? I sama dengan 25 kg meter per sekon. Jadi impuls itu adalah perubahan momentum. Nanti juga dilihat gitu, apa yang berubah itu harus kita sesuaikan. Di sini yang berubah adalah kecepatannya dari V1 dengan V2, itu yang akan kita ubah. Ini ada bola, oke kayak gini, bolanya jalan terus dipukul, ternyata menjadi 30, awalnya 20, setelah dipukul menjadi 30. Oke, bolanya bermassa 0,2 kilo, dilempar ke arah pemukul seperti itu. Bola berbalik arah dengan kelajuan 30 meter per sekon. Tentukan besar gaya pemukul jika waktu kontak antara pemukul dan bola adalah 0,001 sekon. Jadi begitu. Jadi dalam momentum atau impuls ini selang waktunya itu sangat singkat. Ini hanya 0,001 sekon. Baik, kita hitung berapa gayanya. Diketahui ini kayaknya nggak masalah ya. Ini M nya 0,2, V1 adalah 20, nggak masalah. V2 nya 30 karena sudah dipukul ya berubah. Ditanya adalah F. Oke, I delta P. Oke, F delta T ini nih. I itu rumus lainnya adalah F delta T. Oke, ini sama seperti yang tadi, M2 kali V2 min M1 kali V1. Kita bisa mengetahui dari soal bahwa besarnya massa pada kejadian tidak berubah, maka M2 sama dengan M1 sama dengan M. Oke, 0,2 kilo. Oke,
Kemudian yang kedua, kecepatan itu besaran vektor, arah dan besarnya diperhitungkan. Jadi kalau kita nganggap ke sini plus, ya baliknya pasti minus. Atau kalau ke sini minus seperti arah koordinat itu, yang ke sini jadi plus. Jadi itu terserah. Yang penting konsisten dengan yang difikirkan, yang disepakati sendiri oleh pengerjaan soal. Oke, plus jika bola bergerak ke kanan. Ini kita pakai perjanjian seperti koordinat. Min jika bola bergerak ke kiri. Jadi kalau ke sini itu min, kalau ke sini jadi plus. Oke, jadi ini kita ubah di sini status V1-nya. Kesininya kan kalau ke sini kan ke kiri 20 tadi. Nah, kalau ke sini ke kanan jadi plus 30. Nah, kita harus cukup berhati-hati dan lihai untuk ngerjain soal. Oke, kita kembalikan ke rumus. F delta T adalah M2 kali V2 min M1 kali V1. Termodifikasi menjadi ini F-nya kita nggak tahu ya, nggak tahu. Delta T itu 0,001 kita pasang, M2 itu 0,2, V2 30, ini kita kurangi, M1 0,2, V1 min 20. Ini dari sini, kita ambilnya dari sini aja. Ini pasang sini, 30 pasang sini, ini 0,2, ini pasang sini, ini min 20 pasang sini. Oke, jadi ini F itu adalah 0,2 kali 30. 2 kali 3 itu kan 6, ini nolnya kita coret. Oke, 0,2 kali ini min sama min, nah hasilnya akhirnya jadi plus. Kalau 0,2 kali 2 itu kan 4, ini 0 sama 0 kita coret. Ya, kalau seperti ini kan 0 ini bisa membantu si ini untuk komanya maju ke sini 1, karena nolnya 1, ini bisa maju ke sini 1. Kalau ini 200, nanti ini majunya 2 kali. Oke, di sini kita kasih 0 jadi 20. Jadi seperti itu untuk ngitung ada angka 0. Jadi ini nolnya 1, nolnya ada 1, ini komanya jalan ke sini 1, hasilnya adalah 2. Nah, tapi 2 ada kali 3 ya tentu 6. Oke, 6 tambah 4 adalah 10. 0,001 adalah 10 pangkat min 3. Gimana caranya? Ini min kita jalankan ke belakang 3 kali, bukan 3 kali, ke belakangnya angka terakhir. Ini kan angka terakhir, angka bukan 0 yang terakhir maksud saya, angka yang bukan 0 yang terakhir. Ini di sini kita jalankan sesuai tempatnya sini. 1, 2, 3. Nah, karena mundur 3, ininya jadi min 3. Oke, 10 kali 10 pangkat 3. Ini ketika min, ketika naik, nah jadi plus. 10 kali 10 pangkat 3, hasilnya adalah 10 pangkat 4 Newton. Jadi ternyata untuk mengembalikan bola yang berlawanan arah itu ternyata butuh energi, butuh gaya yang besar. Ini cocok ya kalau kita itu mengembalikan suatu dorongan. Nah, itu pasti perlu agar dorongan itu bisa kita kalahkan, kita harus mendorong lebih kuat dari gaya yang seseorang mendorong kita. Nah, kayak gitu. Jadi untuk mengembalikan benda tadi ternyata kita butuh gaya sebesar 10 pangkat 4 Newton. Itu besar ya, 10.000 Newton. Berarti kalau kita andaikan benda ya ada benda 1 ton, itu kita angkat. Jadi ini habis gaya yang banyak. Kalau 1 ton kan 1000 kilo. Kalau kita kalikan gravitasi 10 jadi 10.000 Newton. Ya kurang lebih gitu. Oke, sebuah benda bermassa 1 kg dipengaruhi gaya selama 20 sekon. Oke, seperti ini grafiknya. Oke, ada V040, tentukan kelajuan benda saat detik ke-10. Wow. Kita pakai rumus apa ini? Oke, kita coba kerjakan bareng-bareng. M sama dengan 1 kilo, V040. Ditanya V ke 20, kita namai V20.
Pertama, kita cari apa yang bisa kita cari dari grafik tersebut. Kita bisa menentukan besarnya impuls. Masih ingat sekalian kita itu kalau di sini ada V, sini T, maka grafik ini menunjukkan posisi. V kali T adalah jarak, posisi atau jarak. V sini T, kita menemukan jarak atau posisi. Di sini juga gitu, kalau ada grafik seperti ini kita kalikan aja F sama T atau delta T itu adalah tentu arti dari situ bisa momentum, bisa impuls sebenarnya. Oke. Berarti F kali delta T itu impuls. Nah, ingat ya rumusnya impuls itu F kali delta T. Ternyata di sini grafik ini bisa kita artikan sebagai impulsnya. Impuls adalah luas grafik F dan T. Oke, ini karena ini namanya apa ini trapesium, maka rumusnya adalah atas tambah bawah bagi 2 kali tinggi. Atasnya ini atas yang dimaksud itu ini. Dari sini 0, sini 15. Bawah 0 sampai 20. Kita bagikan dengan 2, tinggi itu dari sini ke sini tinggi. Ini tinggi. Oke, 10 bagi 2 tentu hasilnya adalah 5. 15 tambah 30 adalah 35. Oke, impulsnya adalah 35 kali 5 atau 175 kg meter per sekon. Oke, kita tunggu dulu di sini. Tentukan kelajuan benda saat detik ke-20. Nah, kalau kelajuan mestinya yang kita ingat adalah rumus dari momentum. Nah, kita ingat-ingat yang ini. Impuls adalah delta P. Oke. 175 sama dengan ini, massa ketika detik ke-20 dikalikan kecepatan ketika detik ke-20 dikurangi massa ketika detik ke-0 dikalikan dengan kecepatan ketika detik ke-0. Oke, kita masukin. Kita bisa mengetahui dari soal bahwa besarnya massa pada kejadian tidak berubah. Kejadiannya ini tidak berubah terus ya. Oke, ketemulah 1 kilo. Sehingga ini 175 tetap, M20 1, V20 nggak tahu karena kan kita memang nggak tahu kecepatan pada detik ke-20. Dikurangi 1, oke 1, 40 dari mana? Ini dari V0 nya tadi 40 pasang sini. Oke, 175 sama dengan V20 min 40. Kayaknya nggak ada masalah, sesuatu yang dikalikan 1 ya artinya angka itu sendiri yang harus kita ambil jawaban. Oke, V20 sama dengan 175 ditambah 40. Hasilnya V20 adalah 225 meter per sekon. Jadi meningkat kecepatannya, awalnya 40. Oke, karena ada impuls di situ dia meningkat menjadi 225 meter per sekon. Berarti ini cepat sekali nih. Bayangkan aja ada benda, ini ada benda 1 detik menempuh 200 meter. Swos gitu, swos banget ini. Through the fields of our paths, feelings part our ways. Bismillah. Dalam suatu permainan sepak bola, seorang pemain melakukan tendangan penalti. Tepat setelah ditendang, bola melambung dengan kecepatan 50 meter per sekon. Bila gaya tendangan 250 Newton, sepatu pemain menyentuh bola selama 0,03 sekon, maka massa bola adalah. Jadi kecepatan bolanya itu 50 meter per sekon ya. Wow, ini cepat sekali. Bayangkan 1 detik dia menempuh 50 meter. Oke, kita next. Diketahui F-nya 250, V2-nya 50. Oke, V1-nya 0. Awalnya bendanya diem, terus ditendang menjadi 50. Delta T ini adalah waktu sepatu menyentuh bola. 0,3 sekon, hanya sekian sepersekian detik. Jadi nggak sampai 1 detik sepatu menumbuk bola. Ditanya M, maka I sama dengan delta P. Nah, I itu F delta T sama dengan ini rumusnya yang tadi, M2 kali V2 kurangi M1 kali V1. Oke, kita gunakan ini lagi. Kita bisa mengetahui dari soal bahwa besarnya massa pada kejadian tidak berubah, maka M2 sama dengan M1 sama dengan M. Oke, rumus termodifikasi menjadi 250 kali 0,3. F nya ini 250
Delta T 0,3 sama dengan M-nya M. Ini M dari sini tadi kita tahu bahwa massa nggak berubah. V2 50 min M, ini M1 nya juga nggak berubah, kali V1 sama dengan 0. Kecepatan awalnya 0. Bolanya kan memang diem. Oke, 250 kali 3, 0,3 itu adalah 250 kali 3 per 10. M kali 50 ya 50 M. Kita tinggal coret nolnya. Oke, ini agak dilangsung memang. Ini kita biarkan ya ini. Oke, kita lihat ini kita biarkan. Oke. 250 kali 3 750. Nanti 50 ini ke bawah. Oke, ke bawah di sini. Oke, sekarang 75 dibagi 5 itu adalah 15. Ya kan? 0 sama 0 kita coret habis. Tinggal 0 di sini, 1 sama 0 jadi 10. Oke, 15 per 10 hasilnya adalah 1,5 kg. Jadi berat, bukan berat ya, apa ya, massa bolanya adalah 1,5 kilo. Jadi ini aplikasi untuk soal momentum dan impuls ke tendangan penalti. Jadi semua sangat terkait dengan ilmu fisika. Nah, berarti kita tahu dari sini kalau impulsnya itu besar, otomatis momentumnya besar, pasti nanti ujung-ujungnya kecepatan bolanya akan semakin besar. Jadi kita harus perbesar impuls untuk mempercepat tendangan bola kita gitu. Oke, sebuah benda bermassa 0,2 kilo dalam keadaan diam, berarti V-nya nanti 0. Dipukul sehingga bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jadi awalnya diam, dipukul menjadi sekian kecepatannya. Jika gaya bekerja selama 0,01 sekon, maka besar gaya yang diberikan pada benda adalah, oke, kita diketahui dulu M-nya 0,2 kilo, V2-nya 20, V1-nya 0. Delta T-nya 0,01 sekon. Ini pasang sini. 0 dari mana? Karena memang V1 awalnya benda diem. V2 ini setelah dipukul jadi 20. Maka yang dicari mestinya gaya. Oke. Kembali ke rumus I sama dengan delta P. Ini lagi F kali delta T sama dengan M2 kali V2 min M1 kali V1. Oke, kembali seperti ini lagi. Kita mengetahui dari soal bahwa besarnya massa pada kejadian tidak berubah, maka oke, M2 sama dengan M1 sama dengan M. Kita modifikasi rumus. Oke, F tetap F karena dicari nggak tahu. Delta T kita pasang dari sini. M2 0,2. Ini dari sini. V2 20. Ini ke sini. Kemudian M1 adalah 0,2. Ini dari sini. Tadi kita sudah tahu bahwa massa benda tidak berubah. Kemudian V1 karena awalnya benda diam ya ininya jadi 0. Oke, kita next. F kali 0,01 ya F kali 0,01. 0,2 kali 20. Nah, ini 0 untuk mengubah ini ke depan 1. Jadi 2 nanti. Ini 0,2 kali 0 ya 0. Maka F itu adalah 4 dibagi 0,01 atau 4 dibagi 10 pangkat min 2. Karena yang di belakang koma ini ada 2, ya ininya jadi 10 pangkat min 2. 1, 2. Oke. Kemudian ini adalah 4 kali 10 pangkat 2, ini min 2 ke atas jadi plus. Oke, 4 kali 10 pangkat 2 atau 4 kali 100 hasilnya adalah 400 Newton. Oke ya, jadi ini yang perlu di garis bawahi lagi yang seperti ini, karena ini jalan 2 kali ya ininya jadi 10 pangkat min 2. Hal seperti ini kalau kurang teliti nanti mempengaruhi hasil jadi kurang benar. Kita next lagi, sebuah mobil bermassa 5 ton
bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon. Tentukan besar impuls yang harus diberikan untuk menghentikan mobil tersebut. Oke, 5 ton kelajuannya 20 meter per sekon. Kemudian ini diminta apa? 5 ton ini menjadi diem. Diem akhirnya V2 nya 0. Awalnya 20, V0 nya 20, V akhirnya adalah 0. Ketahui seperti ini, M nya 5 ton atau M itu bisa jadi 5000 kg. Hanya konversi satuan. V2 0 dari mana? Kita tahu ini kita butuh impuls untuk menghentikan mobil. V1 20 dari yang ini ke sini. Ditanya impuls, maka impuls adalah delta P. Oke, impuls adalah M2 kali V2 min M1 kali V1. M2 nya ya sebenarnya nanti ujung-ujungnya sama sih dengan M1. Oke, ini kalimat yang seperti tadi. Oke, seperti ini. Rumus termodifikasinya menjadi apa? Oke, impuls adalah ini M2 5000, V2 0 karena memang diminta 0 min M1 5000. Oke, dari sini ke sini V1 20. Oke, ternyata impulsnya adalah 100.000 Newton sekon atau kilogram meter per sekon juga nggak masalah, sama saja. Kenapa hasilnya min? Nah, nilai minus mengindikasikan bahwa impuls yang diberikan sebesar 100.000 berlawanan dengan gerak mobil. Jadi geraknya itu misalkan ke kanan, impulsnya itu membuat mobil berhenti, berarti impulsnya itu gaya impulsnya sendiri bergerak ke kiri untuk menghentikan mobil. Karena beda arah antara gaya mobil atau gerak mobil dengan gerak arah impuls, ya tentu hasilnya akhirnya minus karena mereka berbeda arah. Kalau yang kanan kita anggap plus, yang ke kiri kita anggap minus. Oke, penerapan ini pada bola yang dipantulkan seperti ini. Kalau kita bermain bola sodok biliar. Nah, biliar. Perhatikan gambar berikut. Bola bermassa 100 menumpuk dinding tembok dengan kelajuan 40 meter per sekon, membentuk sudut 30 terhadap arah vertikal. Jadi kayak gini. Oke, bola kemudian memantul dengan sudut dan kelajuan yang sama. Tentukan besar impuls yang terjadi pada bola tersebut. Oke, 100 gram adalah 1/10 kilo. Kalian boleh jadi seneng koma, boleh main koma, kalau main seper juga boleh. V1 40, V2 nya juga 40, jadi nggak berubah. Ditanya impuls, baik kita kerjakan dengan rumus I itu delta P. I itu berarti P2 min P1. Atau ini kita hitung P1 sama dengan M1 kali V1, hasilnya adalah 1/10 kalikan 40. 1/10 ini kita ambil dari sini. Oke, ini M1, ini M. Ya karena nggak masalah sih, karena sejak awal memang massa bola nggak berubah. Tetap 100 gram atau 1/10 kilo. Ini kita pasang di sini. V1 40 kita pasang sini. Hasilnya adalah ini 0 kita coret, tinggal 4 kali 1, hasilnya adalah 4. P2 adalah M2 kali V2. Ternyata karena ini nilai M nya sama, V nya sama, hasilnya juga sama. Oke, perlu diketahui antara P1 dan P2. Ini yang di sini adalah momentum 1, di sini adalah momentum 2, ini P1, ini P2. Nah, kalau ini garis ini kita teruskan ke sini, mungkin kita bisa pakai highlighter ya. Highlighter. Ini kalau kita terusin ke sini. Oke, mungkin bukan kuning. Kita pakai merah. Merah mungkin. Oke. Ini kalau kita terusin ke sini. Nah. Oke. Ya, jadi garis ini kita terusin ke sini, maka hasilnya seperti ini nanti. Hasilnya seperti ini. Oke, ini 30 berseberangan dengan ini. Oke, garis ini 30 sudut ini berseberangan dengan ini.
Artinya apa? Sudut ini 30, maka sudut ini juga 30. Nah, gambarnya nanti jadi seperti ini. Oke, jadi nanti kita dapatkan sudut antara P1 dengan P2 adalah 30 tambah 30 itu berarti 60. Oke, kita next. Yang diketahui sudah kita kunci di sini. Sudut antara P2 dan P1 adalah 60. Mari kita gunakan persamaan selisih vektor. Nah, ini diingat-ingat materi semester 1 tentang vektor. Oke, selisih vektor rumusnya kayak gini, nggak ada modifikasi lagi. Oke, sama dengan P1 4 kuadrat, P2 di sini 4 kuadrat. Ini plus ya kita pasang plus, minus ya minus. Ini 2 ya 2, P2 ya 4, P1 4. Cos theta, tetanya 60. Oke, kita masukin aja ini kayak gini. Ini 2 sama setengah habis berarti. Habis. Ya tinggal 4 kali 4 adalah 4 kuadrat. Jadi ini sama habis berarti nanti 4 kuadrat kurangi 4 kuadrat atau 16 kurangi 16 ya habis. Tinggal apa? Akar 4 kuadrat. Maka P2 min P1 adalah 4 kg meter per sekon. Jadi ternyata tumbukannya momentumnya sama dengan P1 sama dengan P2. Selisihnya juga sama. Ini kebetulan yang sangat luar biasa. Makanya itu kalau mengerjakan cukup berhati-hati sekali. Memang impuls itu memang perubahan momentum, tapi nggak bisa semerta-merta kita kurangi karena di sini membentuk sebuah sudut. Maka kalau ada sudut di situ kita gunakan teorema vektor. Kita next, benda bermassa 0,5 jatuh. Nah, ini jatuh bebas dari ketinggian 80 meter. Besar impuls yang bekerja pada benda bila benda memantul dengan kecepatan 10 meter sekon pangkat min 1 atau meter per sekon. Nggak masalah. Yang kita ketahui kita tulis semua seperti ini, ditanyai. Dia perjanjian tanda dulu. Ke bawah kita kasih minus, ke atas kita kasih plus. Boleh sebaliknya. Oke, impuls itu P2 min P1. Kita bisa mencari nilai P1 dengan persamaan P1 sama dengan M1 kali min V1. Oke, kenapa min V1 bukan V1? Karena ini jatuh bebas. Ya, bendanya jatuh. Nah, oke, jatuh itu ke bawah. Kita sudah sepakat kalau ke bawah itu min. Nah, seperti ini. Oke, kayak begini hasilnya adalah 0,5 kali min V1. Kita bisa mencari nilai V1 dengan persamaan gerak vertikal. V1 itu apa? Akar 2GH. Oke, sama dengan akar 2 kali 10 kali 80. G-nya 10, H-nya adalah 80. Atau V1 adalah 40 meter per sekon. Nah, 40 meter per sekon ini statusnya terjadi kapan? Terjadi sesaat sebelum dia itu menyentuh tanah. Jadi sesaat sebelum bola menyentuh tanah. Sesaat sebelum bola menyentuh tanah. Ya, sesaat sebelum benda itu menyentuh tanah, itu yang harus diingat-ingat. Ternyata di sini sesaat sesudah dia menyentuh tanah. Nah, ini sesaat sebelum, yang ini sesaat sesudah. Ternyata kecepatannya hanya tinggal 10 meter per sekon. Nah, tentu ini harus dipahami benar-benar bahwa momentum dan impuls bekerja pada waktu yang relatif singkat, perubahannya singkat sekali. Saya ulangi, V1 40 ini bukan ketika di atas, tapi sesaat sebelum dia mencapai tanah. Nah, ini 10 sesaat setelah dia menyentuh tanah. Ini sesaat sebelum dia menyentuh tanah, sesaat sesudah dia menyentuh tanah. Oke, berarti ini kita namai V1. Oke, jadi P1 kita tulis lagi seperti ini. 0,5 ini kali min V1. Maka hasilnya adalah 0,5 kali min 40. 0,5 itu dari persamaan ini, 40 dari sini. Nah, kita pasang di sini.
0,5 kali min 40 hasilnya adalah min 20. Nah, normal aja kita tulis biasa aja min ya min. Karena memang momentum itu kan besaran vektor. Kita bisa mencari nilai P2 dengan persamaan seperti ini. P2 adalah M2 kali V2 atau 0,5 kali 10. 0,5 dari M-nya di sini, V2 dari sini. Kecepatan sesaat setelah menyentuh tanah. Oke, 0,5 kali 10 hasilnya adalah 5 Newton sekon. Sehingga nilai impuls bisa kita cari I sama dengan P2 min P1. I adalah P2-nya 5 dari sini min. Nah, ini min lagi, ini min di sini. P1-nya adalah 20. I sama dengan 5 plus 20. Hasilnya adalah 25 Newton sekon. Oke, seperti itu, gampang banget untuk mencari impuls momentum. Yang penting kita tahu konsepnya, kita kira-kira pasang di mana ini angka, dan juga perjanjian tandanya. Nah, itu perlu diperhatikan lebih detail.